Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Berjumpa lagi dengan kita di ruang kolaborasi 1.4 Budaya Positif Kelompok 3. Bersama kami PP Sri Lestari MPD, Kelompok 3, Faridul Yoga Utama SPD, Pak Utram Doni SPD, Najmiyah Karisma Hanawati SPD, dan saya sendiri Zulfa Ardiani SPD. Di sini saya akan membuka 4 kasus. Kami akan mulai dari kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan ke mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Jawab, menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Melakukan validasi tindakan yang salah. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan?
Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Jawabannya adalah sudah sesuai, yakni dengan meminta maaf dan kembali melaksanakan diskusi kelas tentang bagaimana sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Jawabannya, hal yang dilakukan Bu Santi sudah sesuai dan patut saya berikan apresiasi. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu yang harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan hanya banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Jawab, posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya berkata dengan nada kasar, seakan Pak Lukman sudah menghardik Sabrina dengan tidak mengindahkan ketika Sabrina berusaha membela diri. Seketika Pak Lukman langsung memberikan hukuman kepada Sabrina untuk melepas sepatu hingga dia terdiam diri di kelas karena merasa malu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaannya seperti berikut. Sabrina, mengapa kamu datang terburu-buru? Sabrina, apakah kamu mengetahui jika sekolah tidak memperbolehkan memakai sepatu selain hitam? Apakah kamu tidak menyiapkan sepatumu sebelumnya? Apakah kamu bisa memberikan keyakinan
jika kamu besok akan mengenakan sepatu sesuai peraturan sekolah? Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawab. Nilai kebajikan yang ingin dituju dari peraturan memakai sepatu berwarna hitam ialah nilai kedisiplinan, nilai keserasian, keseragaman, di mana dengan menyeragamkan warna sepatu diusahakan tidak terjadi kesenjangan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Karena terkadang ada siswa yang senang mengikuti gaya atau tren yang sedang berkembang. Kemudian, membeli dan memakai sepatu yang warna mencolok supaya terlihat berbeda. Dari situ bisa menekankan adanya perbedaan status atau kasta dengan menyeragamkannya warna sepatu menjadi hitam sehingga terlihat lebih serasi, seragam, dan indah dipandang. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang sudah dilakukan Pak Lukman di awal kasus sudah baik, menanyakan kepada Sabrina mengenai peraturan mengenakan warna sepatu di sekolah. Tetapi ketika Pak Lukman tidak mau tahu dan tidak mengindahkan alasan Sabrina salah memakai sepatu dan langsung menyalahkan Sabrina, lalu menghukum sampai Sabrina merasa malu seharian tidak keluar ruang kelas adalah salah. Dalam kondisi tersebut, menjadikan psikis dan mental Sabrina menjadi menurun, merasa takut dan sepenuhnya kesalahan ada pada Sabrina. Pak Lukman tidak memberikan pernyataan di mana Sabrina bisa memperbaiki kesalahannya supaya tidak mengulanginya lagi. Sekarang kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahwa bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kalian harus bisa ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jawab. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani ketika pendekatan kepada Fajar adalah posisi pembuat merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawab.
Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar lebih mengarah pada kebutuhan akan kebebasan dan kasih sayang dan rasa diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawab. Pertanyaannya adalah, Fajar, apakah kamu tahu peraturannya bagaimana ketika pembelajaran berlangsung? Apa yang telah kamu lakukan, Fajar? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu bermalas-malasan dengan pembelajaran Ibu? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawab. Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar, saya akan melakukan konsultasi dengan Bu Dani terkait permasalahan yang dihadapi Fajar ketika pembelajaran bahasa Inggris. Menanyakan aktivitas Fajar bagaimana saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Kemudian, memanggil Fajar dan menanyakan kenapa dia bersikap acuh dan malas saat pelajaran bahasa Inggris bersama Bu Dani yang sedang berlangsung. Mengkomunikasikan dengan orang tua Fajar terkait permasalahan putranya di sekolah untuk menemukan solusi permasalahan supaya Fajar dapat termotivasi intrinsik senang mengikuti pembelajaran bersama Bu Dani. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu saya, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan.
Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pun pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawab. Posisi kontrol yang sudah dilakukan Bu Suti adalah posisi manajer, di mana beliau telah menuntun Dino untuk menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusi terbaik. Dino bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar permasalahannya dan tentunya dengan bimbingan dari Bu Suti. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Jawab. Dalam kasus tersebut, Bu Suti memberikan penguatan kepada Dino saat bimbang mengambil keputusan tentang memperbaiki baju Anto yang rusak karena tidak bisa menjahit. Kemudian, Bu Suti mengarahkan Dino untuk belajar bersama Pak Irfan, guru tata busana, untuk memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas sampai 3 kancing. Dalam kasus tersebut, Bu Suti memberikan penguatan kepada Anto dengan cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya supaya Dino bertanggung jawab untuk memperbaiki baju Anto yang kancingnya terlepas. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawab. Nilai-nilai kebajikan yang dituju sekolah dalam kasus tersebut adalah bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang telah terjadi untuk ditemukan jalan keluarnya, saling memaafkan satu sama lain atas permasalahan yang terjadi, percaya diri dan kerjasama untuk dapat menemukan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Dan tentunya kejujuran untuk tidak takut mengakui kesalahan yang diperbuat. Terima kasih, demikian pemaparan kita kelompok 3. Saran kritik yang membangun kami harapkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.